Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada DKM Masjid Al-Amanah, dan juga terkhusus lagi kepada mertua Al-Fakir Habib Ahmad Al-Jufri dan juga Syarifah Khadijah Al-Hinduan, yang mudah-mudahan kita semua Syarifah Khadijah Assegaf, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi MC membahas ini, kayaknya kalau ceramah tentang rumah tangga, kalau di acara orang yang nikah itu sederhana. Cuma ini berceramah di hadapan suami istri yang sudah senior. Kalau Al-Fakir saya nikah 2015, baru 10 tahun. Al-Fakir saya kalau bilang 10 tahun Pak Bu, saya pede kalau di depan orang-orang yang baru nikah. Tapi kalau di sini saya bilang 10 tahun tuh kayak anak baru bisa jalan gitu. Tapi sebetulnya yang menjadi susah itu bukan Al-Fakir saya ceramah di depan bapak ibu yang senior, walaupun ada istilah jangan ajari buaya berenang, karena ini rata-rata saya lihat mukanya 2 kali lipat semua di atas saya kayaknya. Termasuk ini nih yang lagi ngambil foto nih, ini kayaknya 2 kali lipat juga. Sehingga memang agak bingung pastinya. Tapi yang lebih deg-degan sebetulnya bukan itu, Pak Haji. Yang deg-degan itu ceramah depan mertua. Sampai saya tadi nyebutkan nama saya punya Umi Assegaf disebut Al-Hinduan tadi. Itu salah satu deg-degannya sudah mulai.
Karena nanti salah-salah dikit ini langsung nih ke istri ini. Apalagi mbaknya sakinah mawaddah warahmah. Istri lihat lagi live streaming ini, enggak bener ini. Sehingga itu yang deg-degan sebetulnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rumah tangga sebagaimana tema kita, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang berumah tangga, Pak, pasti mengharapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maaf, walaupun laki-lakinya penjahat, perempuannya suka menjual diri, tapi di saat mereka menikah pasti terbesit di hatinya pingin rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Maka tema ini adalah hakikat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu, Pak Bu, hakikatnya adalah rumah tangga yang menghadirkan ketenangan di dalamnya. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu yang menghadirkan di dalamnya itu cinta di dalamnya, bukan karena keterpaksaan. Sakinah mawaddah warahmah itu yang di dalamnya menghadirkan saling mengabdi atau dikenal dengan yang namanya kasih sayang. Kalau bahasa sederhananya dari Nabi Muhammad SAW, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Sehingga bagaimana kita punya rumah tangga itu betul-betul menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Suami kalau pulang ke rumah senang, tenang, bahagia, capek mencari nafkah di luar, berurusan dengan banyak orang yang kadang-kadang tidak sepemikiran, yang kadang-kadang membuat stres. Pulang ke rumah itu ada sakinah mawaddah warahmah. Siapa? Istri-istri yang solehah. Dan semoga yang hadir di sini semuanya istri-istri yang solehah. Begitu juga dengan seorang istri. Di saat istri di rumah tenang, senang, bahagia. Itulah yang dinamakan hakikat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang menghadirkan ketenangan di dalamnya, yang menghadirkan cinta di dalamnya, yang menghadirkan kasih sayang di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz cara menghadirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang suami yang harusnya pulang ke rumah dia mencari sakinah mawaddah warahmah ternyata tidak didapatkan. Itu rumah tangga sudah tidak sehat. Contoh, suami pas mau pulang ke rumah, yang dibayangkan tuh wajah istrinya nih jadi apa nih saya pulang. Kalau kemarin saya pulang istri saya wajahnya kayak serigala, sekarang jadi singa atau jadi macan ini. Itu rumah tangga sudah tidak sehat. Atau kadang seorang istri di saat menanti suaminya, bukan suaminya yang ditunggu. Kemarin bawa cilok, paling sekarang bakso. Jadi rumah tangga seperti ini sudah tidak sehat. Sehingga di sini bagaimana cara menghadirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Ini Al-Fakir garis bawahi dan disederhanakan. Cara mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak ada tuntut menuntut dalam rumah tangga. Tolong ini dipegang. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rentetan rumah tangga harus kembali ke poin nomor 1 ini. Tidak ada tuntut menuntut. Banyaknya perceraian yang hari ini terjadi, dan maaf, bukan hanya di kalangan orang awam, orang yang intelektual, yang dia punya titel dari S1, S2, S3, mungkin lebih S4 atau S5 atau S macam-macamnya itu, tapi ada yang berakhir dengan perceraian. Kemudian ada ada mungkin seorang ustadz yang dia ngajar, berceramah, punya rutinan di mana-mana, tapi rumah tangganya kandas. Kenapa? Karena poin yang nomor 1 ini tidak dijadikan rujukan dalam orang berumah tangga. Apa? Tidak ada tuntut menuntut.
Kalau sudah rumah tangga tuntut menuntut Pak Bu, akan hancur, tinggal tunggu waktunya saja. Kalau sudah suami nuntut suami, istri nuntut suami, itu bom waktu yang akan meledak, tinggal tunggu aja waktunya. Maka di sini Al-Fakir ingin sedikit Pak Bu menghadirkan bagaimana Ustadz agar kita berumah tangga tidak saling tuntut menuntut. Yang pertama, wahai para ibu-ibu yang soleha, istri yang soleha, pandang suamimu ini seperti manusia biasa. Jangan sekali-kali pandang suamimu ini sebagai malaikat yang sempurna, yang tidak punya hawa nafsu, yang tidak punya kekurangan. Ini yang sekarang banyak terjadi. Makanya banyak seorang istri yang baru nikah, saya kira suami saya seperti ini, ternyata suami saya seperti itu. Ini banyak. Sampai ada bahasa, saya nyesel nikah sama dia. Nah, karena dia merasa suaminya ini dianggap sempurna, punya segalanya atas sesuatu yang dia inginkan. Dianggap seperti malaikat, tidak punya kekurangan, tidak punya hawa nafsu. Tidak bisa. Begitu juga para suami-suami yang soleh, pandang istrimu sebagai wanita biasa. Jangan pandang istrimu sebagai malaikat yang sempurna, tidak punya hawa nafsu, tidak punya kekurangan. Tidak ada. Orang berumah tangga itu salah satu tujuannya itu untuk saling menyempurnakan, bukan mencari kesempurnaan. Sehingga para ulama, guru-guru kita selalu mengajarkan kalau mau nikah itu perbaiki niatnya dulu. Anda nikah niatnya apa? Kalau sudah nikah itu niatnya salah, menjadikan suaminya kambing perah untuk mencari harta, menjadikan istrinya pembantu dalam rumah tangga, gak bakal sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang pertama pandang dulu nih, kita punya suami, kita punya istri ini manusia, yang dia punya kekurangan, yang dia punya kesalahan, yang dia bisa hilaf. Ibu minta, bang nanti pulang jam 5 ya, nanti jam 5 kita mau keluar jalan-jalan. Iya, pulangnya jam 9. Langsung untuk istri jadi serigala tuh yang tadi tuh. Atau sebaliknya, seorang suami bilang, dek nanti buat ya nasi goreng kayak tadi tuh. Tapi ternyata bukan nasi goreng yang dibuat, ternyata buatnya apa? Anggap saja nasi rebus lah kalau ada itu. Sehingga yang seperti inilah yang menghancurkan rumah tangga, tuntut menuntut, karena dia memandang pasangannya itu tidak punya kekurangan. Kalau ada orang ingin menikah Pak Bu, mencari pasangan yang sempurna, saya yakin sampai mati nggak bakal nikah dia. Tapi yang ada berumah tangga itu untuk saling menyempurnakan. Itulah yang harus dipahami. Rumus berumah tangga tidak ada tuntut menuntut. Yang pertama poinnya, jangan pandang suamimu, istrimu itu sebagai malaikat ataupun bidadari. Pandang suamimu, istrimu itu manusia seutuhnya, manusia tulen, betul-betul dia punya kekurangan dan dia punya kelebihan. Selesai. Kalau rumah tangga bisa dibangun seperti ini Pak Bu, indahnya luar biasa. Maka poin yang kedua, poin yang selanjutnya, agar rumah tangga itu tidak tuntut menuntut, setelah kita memandang suami kita, istri kita itu manusia seutuhnya, yang kedua adalah saling menyempurnakan. Setiap suami punya kekurangan, hadirkan dalam diri Anda wahai ibu-ibu, istri-istri yang soleha, ini kewajiban saya untuk menyempurnakannya. Begitu juga Anda para suami-suami yang soleh, di saat istri Anda punya kekurangan, hadirkan di hati Anda, ini kewajiban saya untuk menyempurnakan kekurangan istri saya. Indah berumah tangga seperti itu. Kenapa? Poin utamanya tidak boleh tuntut menuntut, sehingga saling mengisi kekurangan. Contoh, ada kita punya suami itu kalau subuh tuh bangunnya jam 7, bangunnya jam 9. Subhanallah, suatu saat kita lihat suami kita sholat duha. Alhamdulillah, suami saya jam 7 sholat duha. Ternyata di rakaat kedua setelah iktidal, Allahumma hdina fiman hadait. Sholat duhanya pakai kunut itu. Sehingga istri berpikir,
suami saya punya kekurangan, kalau subuh ini suka telat, bagaimana cara menyempurnakannya? Dipikirkan. Itu baru namanya istri yang soleha. Itu istri yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak nuntut, tapi dia berusaha. Sampai Al-Fakir, saya pernah dengar ceramah dari guru kita Buya Yahya. Beliau menyampaikan istri yang cerdas itu istri yang selalu berusaha menyempurnakan kekurangan pasangannya. Dia mikir, suami saya nih, kalau subuh jam 7, jam 9, jam 9, jam 7. Pas mau tidur di malam hari, buat challenge. Buat perlombaan, Bang. Ada apa deh? Udah malam nih. Bang, saya buat challenge, siapa yang bangun duluan subuhnya boleh nyiram yang telat. Waduh, saya sudah langganan disiram lagi nih nanti nih. Cuma suaminya egonya gede, siap. Wah, siap tuh sambil mikir, udah basah nih, malam ini basah nih bangun tidur nih. Tapi istrinya soleha, suami nyiapin alarm, nyiapin HP, semuanya disiapin. Sampai adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri sudah bangun, suami bangun, cuma suaranya aja. Istri yang soleha, sekali lagi, dia selalu punya cara untuk menjadikan suaminya suami yang soleh. Istrinya pura-pura nabok muka suaminya, ditenggor, nah bangun-bangun cuma suaranya aja. Akhirnya pura-pura gerakin, waduh. Tapi istri pura-pura masih tidur. Suami bangun, udah adzan, alhamdulillah saya bangun dulu. Langsung suami wudu di kamar mandi, bawa ember, isinya air, diguyur langsung semua. Itu istrinya wajahnya, waduh. Walaupun di hatinya satu si istri itu, kurang ajar ya, padahal saya yang bangun duluan dari dulu. Aduh bang, saya kalah ya, minta maaf ya. Iya, saya ini udah berubah sekarang nih. Lihat adzan subuh langsung bangun. Subhanallah, mulai besok suaminya subuhnya tepat waktu, nggak pernah telat. Itu berkah istri yang soleha, yang tidak menuntut kekurangan pasangannya, tapi dia berusaha mengisi kekurangan pasangannya. Dan ini terbukti, Pak. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Karena dia merujuk kepada poin yang pertama, tuntut menuntut hanya menghancur rumah tangga. Coba kalau istrinya ngamuk-ngamuk, apa sih bang, subuh jam 7 mau masuk neraka dah. Rumah tangga malah suami bukan didoain yang baik, masuk neraka. Akhirnya rumah tangga nggak bertahan lama seperti itu. Sehingga harus saling mengisi kekurangan. Contoh, kita punya istri ini lelet, lemot. Kalau disuruh buat kopi itu bisa sampai sejam. Anggap saja seperti ini contoh. Di sini tidak ada, ini mah on time semua ibu-ibu ya. Disuruh buat kopi, langsung dibuatin. Karena saya pernah dengar, tidak tahu benar tidaknya. Semoga di Nata Indah 2 ini nggak ada istri yang seperti itu. Ada seorang suami mau minta dibuatkan kopi sama istrinya. Kebetulan istri ini mau keluar rumah. Ditanya sama suami, dek mau kemana? Mau beli sayur bang di depan. Abang mau apa? Saya mau minta buatan kopi. Ya sudah, enggak apa-apalah, beli sayur dulu. Sedikit kan? Iya bang, paling cuma beli wortel, timun sama cabai. Oh ya, berangkat Pak Bu jam 7 pagi, masuk ke rumah jam 11 siang. Ini saya bukan nyindir siapa-siapa, enggak ada di sini, enggak ada. Ini contoh, ini ibu-ibu yang ada di luar sana itu. Jauh, enggak kelihatan di sini, jauh di luar sana. Kemudian jam 11 masuk. Ditanya sama suaminya, dek beli apa? Ini bang beli tadi ini sedikit. Kok lama sampai jam 11? Istrinya cerita, iya bang belinya cuma sedikit, cuma bumbu ngomongin orangnya banyak tadi di warung sayur. Ngerumpi ternyata. Maka suami yang soleh kalau mendapati ini jangan dituntut. Tapi suaminya tahu diri dan sadar diri, buat kopi sendiri. Jadi tidak usah kita ini menuntut kekurangan pasangan kita, karena itu bom waktu yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Jadi diisi kekurangan kita punya pasangan itu. Jangan tuntut menuntut. Termasuk maaf.
Katanya ada seorang istri, ini sekali lagi saya nggak cerita yang di sini ya, ini di sini soalnya nggak ada, ini saya cerita yang ibu-ibu di luar sana itu. Katanya setiap awal atau akhir bulan itu kalender itu dilingkarin sama dia, pakai pulpen merah atau spidol merah. Jadi kalau kita dulu sekolah, masih ingat sekolah SD dulu tuh kalau dikasih nilai sama guru itu pakai pulpen merah ya. Dan itu memang untuk khusus saja, tidak boleh sembarangan. Itu kalender Pak Bu, dilingkarin sama dia. Ditulis cincin baru, mukena baru, HP baru, kerudung baru. Biasanya kalau suami mau kerja itu paling cuma kopi, bolet, kacang rebus. Ini tiba-tiba karena akhir bulan, tiba-tiba ada nasi goreng, ada jus alpukat di situ. Padahal belum musim buah alpukat itu, saking luar biasanya nih akhir bulan ini. Jadi spesial. Akhirnya si suami ini bilang, "Dek, minum obat apa tadi malam? Salah obat kayaknya nih. Kok ada nasi goreng, nggak biasa." Masa nggak tahu Bang? Lihat kalender, lihat akhir bulan udah ada kerudung, mukena gitu. Dituntut ya. Subhanallah, suami di saat itu gajian. Kerja, pulang ke rumah, mau masuk ke rumah baru sadar ternyata gajinya hilang di tengah jalan. Suami, saya yakin yang tadinya sterek itu, perutnya sispek itu kotak-kotak, saya yakin jadi kerucut itu semuanya. Sehingga akhirnya biasanya istri tidak pernah nyambut suami. Contoh, ini pintu rumah ya. Istri nggak pernah nyambut karena akhir bulan nyambutnya tuh di depan sana itu. Akhir bulan ini beda, spesial. Akhirnya pas disambut sana, alhamdulillah istri saya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah nyambut selama nikah 30 tahun, baru sekarang nyambut suami. Tiba-tiba pas mau ke rumah ditahan. Ada apa, Dek? Gajinya mana, Bang? Mulai. Dek, maaf ya, yang namanya musibah itu nggak ada yang mau, nggak ada yang tahu. Kenapa, Bang? Mulai tinggi nadanya nih. Gajinya hilang di tengah jalan. Oh, tidak marah, cuma ohnya itu agak panjang. Kalau ilmu tajwid itu mad wajib mutasil itu, 3 alif 6 harokat itu. Oh, dan subhanallah istri tidak marah, cuma ohnya aja agak panjang. Masuk si istri ke rumah Pak Bu tanpa marah, alhamdulillah istri soleha, penghuni surga. Dipuji-puji di hatinya suami. Tiba-tiba istri keluar, suami mau masuk ke dalam rumah, dilemparkan bantal dan guling. Bang, malam hari ini tidur di luar sama nyamuk ya. Dituntut. Bom waktu ya akan meledak. Dan benar, ini suami nggak tidur di dalam Pak Bu, tidur di luar sama nyamuk. Subuh baru dibukakan pintu masuk. Habis sholat subuh tidak ada lagi nasi goreng. Habis sholat subuh tidak ada lagi jus alpukat waktu itu. Yang ada cuma kopi, bolet tadi sama kacang rebus. Tiba-tiba di saat diminum itu kopi Pak Bu, itu dimuncratkan semua isinya di wajahnya istri tersebut. Sambil dipukul itu meja, "Hei istriku, kita nikah 5, 7, 10 tahun, kamu buat kopi nggak pernah enak." Dituntut balik. Makanya guru kita selalu mengatakan, siapa pasangan yang menuntut pasangannya, hakikatnya dia sedang mengajari pasangannya untuk menuntut akan kekurangan dia. Ibu nuntut kekurangan suami, ibu sedang ngajari suami untuk nuntut kekurangan istri. Begitu ya, suami nuntut kekurangannya istri, suami sedang mengajari istrinya untuk nuntut kekurangan suaminya. Sehingga nggak bakal indah. Tapi sebaliknya, di saat gaji suami hilang, pulang ke rumah, kemudian setelah itu suaminya berkata, "Maaf deh, uangnya, gajinya hilang di tengah jalan." Lihat, istri yang solehah, yang tidak pernah menuntut kekurangan pasangan dalam hidupnya. "Bang, saya nikah denganmu ini bukan menjadikan engkau ini mesin pencari uang untuk saya, bukan.
Sadari bang, saya nikah denganmu, saya berhusnudzon kepada Allah, engkau bisa membimbing saya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak dituntut, tapi disempurnakan. Akhirnya si istri berkata, "Bang," si suami akhirnya berkata, "Dek, yang saya tahu bidadari itu letaknya di surga. Tapi mulai saat ini saya sadar ada bidadari yang Allah ciptakan untuk menemani hidup saya." Kata si istri, "Siapa itu bang?" "Perempuan yang ada di hadapanku." Indah rumah tangga seperti itu. Jangan dibilang, "Oh ini khoyal ustaznya." Enggak, ini kalau ada dari tempat ini semua jadi istri-istri yang soleha. Jangan bilang, "Oh khoyal." Oh jangan-jangan itu istri yang enggak. Artinya tidak ada tuntut menuntut. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang istri biasanya ya, kalau baru nikah itu istri pengen nyenengin suami ya. Anggap saja ini baru nikah lah ya, jangan dibilang senior. Saya nggak enak dibilang senior ya. Anggap aja bukan senior tapi menjelang senior gitu aja. Biasanya kalau baru nikah itu pengen nyenengin suami apa? Masak. Bahkan Al-Fakir, saya punya guru doktor Ustadz Habib Segaf bin Abu Bebasan Barun. Beliau punya buku namanya Bagaimana Cara Menggapai Rumah Tangga Sakinah wa Warahmah. Di situ beliau menuliskan 20 tips kriteria istri soleh. Salah satunya bisa masak. Makanya ibu-ibu, para istri yang bisa masak itu sudah termasuk istri yang soleha. Yang nggak bisa masak, Ustaz nyindir saya nih. Bukan nyindir bu, menuju soleha gitu aja. Apalagi tadi nih katanya, "Oh di sini mah gampang beb, mau masak apa? Tinggal mesen." Pak siapa pak? Siapa tadi itu? Pak nasi goreng apa nih? Tinggal telepon, belajar. Ini saya cerita sedikit nih, biar adil nih ya. Saya punya istri, waktu awal nikah itu nggak bisa masak. Waktu awal nikah nggak bisa masak, masak kangkung. Itu rasanya hanya saya dan Allah yang tahu aja. Tapi sekarang ibu-ibu ke rumah saya bisa diadu masakan ibu-ibu sama masakan istri. Saya jamin 1000% lebih enak istri saya. Karena hanya saya dan Allah yang tahu rasanya. Artinya enak Pak Bu ya. Kemudian si istri ini belajar masak. Kemudian di pagi hari habis sholat subuh, suami mau berangkat kerja atau mau keluar rumah, "Bang, disodorkan sayur asem." "Bang, sayur asem." Dicoba sama suami, alhamdulillah, masya Allah. Hari pertama nikah dimasakin sama istri, suami mana yang nggak senang coba? Dicoba sama suami. Pas dicoba, mukanya suami tiba-tiba berubah. Istrinya bingung, "Kenapa bang? Nggak enak?" "Istimewa." Akhirnya suami berangkat kerja. Dilihat terus si sayur asem nih sama si istri ini. Perasa sayur asem nih percobaan nih. Kok dibilang sama suami istimewa? Penasaran, dicoba. Pas dimakan itu sayur asem, babu tiba-tiba langsung dimuncratkan kayak gitu. Kenapa? Sayur asemnya lupa, tidak dikasih garam. Namanya sayur asrep. Tapi suami bilang akhirnya ini hari pertama nikah loh. Ini jangan dibayangkan, "Oh ini kayaknya istrinya ustadznya nih yang salah." Nggak ada. Istri saya mah, masya Allah. Saya bukan ngebodoh, nanti ibu main nanti di akhir saya ada info Isra Mi'raj, nanti di akhir nanti nyobain tuh ya masakan saya punya istri, insya Allah. Akhirnya si istri merasa bersalah, baru nikah. Akhirnya dari pagi sampai suami pulang bolak-balik. Kenapa? Merasa bersalah. Di saat suami datang, dipeluk itu suami, dipukul-pukul sama istrinya. Itu kan sayur asem ndak enak, saya lupa tidak dikasih garam, namanya sayur asem. Kenapa dibilang istimewa? Ya, suami yang tidak menuntut kekurangannya tapi menyempurnakan kekurangannya. Akhirnya setelah itu suaminya bilang, "Dek, duduk. Saya punya uang
Saya mau makan dimanapun saya bisa. Saya mau beli sayur asam yang paling enak dimanapun saya bisa. Saya punya uang. Tapi dengar deh, sayur asam ini enak menjadi istimewa itu bukan karena rasanya, bukan karena perpaduan daripada isinya, tapi sayur asam ini menjadi nikmat, menjadi istimewa karena di saat saya memakan sayur asam ini saya melihat senyummu di hadapan wajahku, sehingga menjadi istimewa. Akhirnya si istri bilang, bang, yang saya tahu malaikat itu letaknya di surga, tapi mulai hari ini saya yakin ada malaikat yang Allah ciptakan yang tidak bersayap untuk menemani hidup saya. Maka suaminya tanya, siapa itu? Laki-laki yang ada di hadapanku. Kan enak. Saya tanya, kalau rumah tangga kayak gini nikmat enggak? Enak enggak? Enak. Tidak tuntut menuntut. Coba dituntut, ya Allah, baru nikah buat sayur asem enggak enak gini. Belajar ngapa? Kalau nggak bisa nggak usah maksa, beli aja. Hancur rumah tangga seperti itu. Tapi yang ada saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga, ini saya cerita saya punya istri, nggak apa-apa, mumpung istri saya nggak ada di sini. Oh tapi ada mertua ya. Oh lupa. Kalau tadi masalah masak. Al-Fakir Babu, saya ini hitung-hitung memperkenalkan diri lah. Saya itu dulu mondok di Dalwa, di Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Abuya Zain Baharut. Yang mendirikan pertama kali Abuya Hasan. Kebetulan Abuya Hasan yang dirikan mondok Dalwa itu dulu, Pak Bu dulu, saya punya mertua Habib Ahmani cerita pernah ke Bandung ternyata. Dan beliau waktu itu yang sempat nyupirin beliau untuk muter-muter di daerah Bandung. Saya dulu mondok di sana dari tahun 2001 sampai 2012. Kurang lebih 11 tahun sama khidmah setahun. Setelah itu Al-Fakir saya hijrah, saya khidmah di pondoknya Buya Yahya di Al-Baja Pusat di Cirebon, Sendang Sumber Cirebon. Kurang lebih 6 tahun dari 2013 sampai 2019. Kurang lebih 6 tahun saya khidmah di sana. Kemudian 2015 Al-Fakir nikah, dapat orang Bandung. Anak daripada Habib Ahmad dan Syarifah Khadijah. Kemudian 2015 sampai 19 4 tahun tinggal di Cirebon. Setelah itu Al-Fakir hijrah ke Kuningan di Desember akhir 2019 sampai sekarang. Itu Pak Bu, saya punya istri itu hampir setiap malam nggak pernah menemui suaminya. Jadi Al-Fakir saya punya rutinan nih, karena mungkin tadi dibilang masih agak muda ya. Cuma yang lain juga sama agak muda, kita kan beda 2 tahun ya Pak Haji ya, 2-3 tahun. Itu karena masih muda mungkin. Al-Fakir saya punya rutinan sebulan itu hampir 85 majlis dalam sebulan. Jadi termasuk rutinan di Bandung ini juga kita rutin setiap Jumat ketiga. Al-Fakir saya ngisi di Unpad jam 2 siang, nanti di Sariwangi, Parompong, Cimahi maghrib isya. Kemudian nanti Sabtu di Cigadung, Bandung Kota maghrib isya. Nanti hari Ahad di sini kalau tidak ada udzur. Kemudian juga hari Ahadnya itu di Sumedang, ada pagi, duha, siang, sore, maghrib isya. Kemudian nanti hari Senin ngisi di Majalengka jam 10 pagi, pada zuhur baru pulang. Intinya hampir setiap malam Pak Bu Al-Fakir nggak ada di rumah. Apalagi hari Jumat. Kalau hari Jumat itu dari pagi sampai malam. Kita ada rutinan kalau hari Jumat itu 8 tempat. Sehingga hampir setiap malam Al-Fakir nggak ada di rumah. Tapi alhamdulillahnya saya punya istri tidak pernah menuntut kekurangan saya yang satu itu. Sampai waktu itu saya pernah bercanda sama istri, Dek, ini nggak apa-apa dah mah. Saya manggilnya Umah mah, nggak apa-apa dah. Setiap malam Abi nggak ada di rumah. Kata saya punya istri, Bi, kalau buat dakwah, buat majelis taklim, nggak usah ragu. Bismillah, anak-anak urusan saya. Kan enak rumah tangga seperti itu. Tapi suaminya harus tahu diri. Alhamdulillah Pak Bu, saya anggap dari di Kuningan, itu dari kita hijrah ke Kuningan, anggap 4 tahunan. Itu alhamdulillah sampai detik ini setiap seminggu sekali saya keluar sama istri berdua. Anak-anak nggak boleh ngikut. Saya punya anak 4, itu nggak boleh ada yang ngikut. Kebetulan Pak Bu, saya ini seorang suami yang nggak bisa naik motor. Kebetulan saya seorang suami juga yang nggak bisa naik mobil. Terus gimana untuk keluar berdua? Gampang. Nanti yang bawa mobil ngantar saya suruh balik.
nanti dijemput lagi. Kalau nanti pas mau Bu pulang, kadang kalau saya sudah keluar sama istri kadang 4 jam 5 jam kita ngobrol masalah rumah tangga, masalah anak, masalah nanti anak kedepannya mau mondok di mana, kita komunikasi, saya punya kekurangan apa, istri nanti yang menambahkan, seperti itu. Dan itu orang banyak bilang, ini Habib novel, Ustaz novel romantis. Saya katakan saya bukan romantis Pak Bu, saya lebih tahu diri. Karena setiap malam saya nggak pernah dari rumah. Tanya saya punya istri, nggak pernah dari rumah. Kadang sore saya sudah keluar rumah. Sehingga untuk meminimalisir itu Babu, saya tahu diri, bukan romantis. Sehingga setiap Senin saya buat waktu khusus. Sampai setiap Senin itu saya nggak ada jadwal. Diusahakan dari pagi sampai sore itu saya nggak ada jadwal. Jadi untuk keluar sama istri. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa? Karena menurut Al-Fakir, menurut saya rumah tangga yang harmonis itu, rumah tangga yang baik itu adalah yang komunikasinya itu baik. Jangan dijadikan alasan saya kerja dari pagi sampai malam. Itu nggak bakal rumah tangga itu bertahan lama Pak Bu. Komunikasi. Bagaimana Ustaz? Sekarang zaman HP, video call. Makanya kadang saya mau buat challenge nih. Ini kalau acaranya malam saya buat challenge, coba hari ini sudah nelpon istrinya belum? Malah kadang-kadang nanti nelpon yang lainnya lagi. Nelpon temennya Bu, nelpon temennya. Sehingga kalau sudah rumah tangga, kita kembali lagi, tidak ada menuntut itu indah rumah tangga. Ya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diingat ya, para istri semuanya, ketenangan suami itu terletak pada Anda. Tolong diingat, tulis di hati dengan tinta emas. Ketenangan suami terletak pada Anda. Suami sebanyak apapun dia punya masalah di luar, pulang ke rumah dia mau cari ketenangan. Di mana letaknya? Di Anda para istri. Sehingga di sini Al-Fakir menghimbau para istri untuk punya 7 tips untuk menjadikan suami betah di rumah. Ya. Ini yang suaminya kadang nggak betah, tapi di sini nggak ada ya. Ini saya contoh, ini suami yang ada di luar sana. Ada suami katanya kalau pulang ke rumah cuma numpang mandi, numpang sholat, numpang makan, nongkrong di pos kampling katanya. Nongkrong di pos ronda. Pas mau tidur baru pulang. Ini tidak ada, ini di luar sana ya. Ibu-ibu, istri-istri yang soleh lakukan 7 tips ini. Ini sederhana, semuanya bisa melakukan. Nggak ada yang nggak bisa. 1. Suami telepon, Bang, hari ini pulang jam berapa? Tanyain. Oh deh, nanti saya pulang ini insya Allah jam 5 sore. Ibu sudah dandan, sudah mandi, pakai baju khusus untuk nyambut suami. Udah kalau baju khusus nggak usah dipikirin aneh-aneh. Baju khusus, baju khusus. Ustaz kan di rumah ada anak, ya artinya rapi gitulah, nyenengin. Karena kata Nabi dalam kitab Uqudul Jen fi bayan fiqh zaujain karangan Imam Nawawi Al-Bantini Al-Jawi tentang bagaimana mendapatkan rumah tangga sakinah wa warahmah, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul, istri yang solehah itu istri yang seperti apa? Kata Nabi, istri yang solehah itu kalau suami melihatnya senang, melihat apa Bu? Kemudian kalau suami meninggalkannya dalam keadaan tenang, dilihat senang, ditinggalkan suami itu yang ibu-ibu pikirkan. Sehingga telepon, oh nanti saya pulang jam 5, jam 4 tuh sudah dandan semuanya. Kedua, di saat suami pulang usahakan ibu yang menyambut suami. Assalamualaikum. Nanti ibu yang buka pintu. Waalaikumsalam. Jangan dirubah waalaikumsayang, ini ada yang rubah, enggak boleh itu. Ada sebagian orang rubah-rubah itu enggak boleh itu, ya. Waalaikumsalam. Kemudian setelah itu cium tangannya Bu, cium keniknya. Yang ketiga, ini bukan basa-basi saya cerita ini, ya, untuk dipraktekkan ini, ya. Bu, dengar enggak Bu? Bu, dengar enggak? Apa?
Oh, cium tangan ya. Cium tangan selesai. Yang ketiga, persilakan suami untuk masuk dalam rumah. Nggak usah lebay-lebay juga kayaknya. Silakan masuk. Nggak usah gitu-gitu. Biasa aja. Jangan aneh-aneh. Oh, satu di sinetron ada itu sinetron. Menjalankan skrip. Silakan masuk, Bang. Ketiga, silakan, Mak. Yang keempat, dudukan di tempat duduknya. Contoh ada kursi yang biasa dudukin, Bang silakan Bang duduk di tempat duduknya. Keempat, dudukan di tempat duduknya. Yang kelima, nggak usah ditanya gimana Bang kabar hari ini, nggak usah, langsung tawarin. Yang kelima, Bang mau kopi, mau teh, atau mau susu? Hah, susu? Tawarkan saja. Oh dek, kopi aja. Nggak usah ditanya dulu ini, nada, layani dengan baik. Setelah kopinya dibuat, hidangkan dengan baik, Bang ini kopinya. Yang keenam, hidangkan dengan baik, Bang silakan ini kopinya. Beda, ibu cuma naruh di hadapan suami, sama ibu mempersilahkan suami untuk minum kok, itu beda. Yang terakhir, yang ketujuh, ibu-ibu, istri-istri yang solehah, jangan sibuk main jangan sibuk main udah sambutannya enak, dicium tangannya, dipersilakan masuk, didudukan di tempat duduknya, langsung ditawarkan teh kopinya, dihidangkan dengan baik, ditinggal main HP, bubar itu semuanya. Nawarin, tapi nggak ngajak ngobrol. Ibu kalau mau main HP, tolong sekali lagi kalau suami nggak ada di rumah, silakan. Tapi tolong kalau suami sudah datang di rumah, tidak usah main fokus ngurus suami, ngobrol sama suami. Bang, bagaimana Bang pekerjaan di luar? Bang, saya minta maaf ya, mungkin saya tidak bisa kerja di luar, tapi yakin Bang doaku selalu menyertai ibu. Tenang tuh yo, nggak apa-apa deh, itu memang sudah kewajiban itu mungkin receh. Tapi di saat ibu tanpa menyadari suami di luar ini dia punya masalah. Yang hebatnya suami-suami ibu tidak pernah cerita dengan masalahnya. Saya yakin kebanyakan suami-suami itu punya masalah, pulang ke rumah nggak pernah cerita, disimpan di dalam hati. Tapi kalau ibu-ibu, suami datang, Bang token listrik tuh udah bunyi klap-klip, Bang anakmu jatuh. Jangan cerita yang berat-berat dulu. Kata ahli psikologi, kalau suamimu datang jangan dikasih info yang berat-berat dulu, biar dia tenang dulu. Layani 7 tips tadi, maka itu yang harus dilakukan. Jangan dikasih yang berat-berat dulu, layani dengan baik. Tidak usah diberikan yang berat-berat dulu. Kemudian setelah itu, di saat 7 tips itu dilakukan Pak Bu, saya yakin itu suami itu akan tenang. Karena suami di luar punya masalah sebesar apapun, dia tidak akan cerita dengan istrinya. Kalau sudah cerita, itu pasti perkaranya berat Pak Bu. Silakan pulang dari acara ini, Bapak Ibu bisa lihat yang paling banyak meninggal dulu antara suami sama istri, sudah ada risetnya. Itu suami dulu yang banyak meninggal. Suami dulu yang banyak meninggal. Risetnya membuktikan kenapa? Karena suami kalau punya masalah jarang cerita sama istrinya. Disimpan dalam hati. Naudzubillah min dzalik, kena jantungnya, kena paru-parunya, kolesterolnya naik, darah tingginya naik. Belum lagi pulang ke rumah istrinya wajahnya kayak serigala. Sehingga sadari suami itu pulang ke rumah pengen cari ketenangan dan dia tidak pengen cerita dengan permasalahannya. Maka tolong sadari yang satu ini. Makanya Bapak Ibu jangan heran, paling banyak Bapak Ibu sering mendengar istilah duda atau janda. Sering dengar kata duda atau janda? Duda atau janda?
Kalau dengan kata janda berarti yang meninggal dulu, terlepas daripada perceraian, yang meninggal dulu istrinya atau suaminya dulu? Suaminya dulu. Makanya jarang kan kita duda, jarang. Janda. Nah, kenapa? Karena memang risetnya seperti itu. Bahkan maaf, kalau saya pribadi ditanya, karena kemarin saya lihat di media sosial itu ada kayak wawancara, suami ditanya semuanya, suami nih ditanya, kira-kira bapak kalau ditanya yang mau meninggal dulu bapak dulu atau istri dulu, itu semua laki-laki yang saya lihat itu semuanya mengatakan biar saya dulu yang meninggal dunia. Tapi dibalik, ibu-ibu ditanya di waktu yang sama, ibu kalau ditanya kira-kira yang mau meninggal dulu ibu dulu atau suami dulu, jawabannya mantap, suami dulu. Kenapa? Anggap saya mewakili ya, tapi bukan mewakili saya lah, mewakili saya. Karena kalau kita dulu istri dulu yang meninggal, babu kita ngurus anak, ngurus segala macam tuh repotnya luar biasa. Kenapa? Karena memang yang namanya urusan rumah tangga itu kebanyakan yang handle adalah istri. Oleh karenanya, wahai para suami, kalau Anda suatu saat ingin marah sama istri karena leletnya, karena lemotnya, kalau kadang di saat diomongin cemberut, ingat kebaikan-kebaikan istrimu. Dia yang memberikan syahwatmu menjadi halal. Dia yang mengandung untuk anak-anakmu. Dia yang melahirkan anak-anakmu. Melahirkan itu, Pak, tidak segampang yang kita lihat. Ini di luar negeri sana, itu ada seorang suami, dia ingin tahu rasa hamil itu seperti apa sih. Dia ambil semangka yang kurang lebih beratnya 2,5 kilo, itu ditaruh di perutnya, Pak Bu, kemudian disolasi sama dia. Dia ingin seharian merasakan. Nggak tahu nih, pulang dari sini coba bapak dicoba ya, biar nanti paham ya. Ini di luar negeri sana. Kemudian dia nyoba, mau duduk susah, mau tidur balik badan susah, mau kamar mandi kencing susah, BAB susah. Akhirnya suaminya nangis di hadapan istrinya, dipeluk istrinya, maafkan ya, saya yang selama ini jadi suami kadang-kadang suka nuntut lebih dengan kamu karena berat. Makanya jangan iri kita para laki-laki, para suami. Kenapa surga itu diletakkan di kakinya para ibu? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu-ibu. Nabi di saat ditanya oleh seorang sahabat, man ahakun nas bihusni suhbah, wahai Rasulullah, siapa manusia di dunia ini yang saya lebih mengutama berbuat baik kepada dia? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Ibu disebut 3 kali oleh Rasul, kata para ulama itu bukan sembarangan. Itu ada artinya. Para ulama menjelaskan kenapa ibu disebut oleh Nabi 3 kali. Karena satu, ibu itu yang mengandung. Bapak pernah mengandung anak? Atau mau coba? Yang kedua, ibu itu yang melahirkan anak. Mau coba, Pak? Ibu yang mengandung, bapak yang melahirkan. Sampai sahabat Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar bin Khattab, ditanya oleh seorang sahabat, wahai sahabat Abdullah bin Umar, kalau saya punya ibu, saya gendong dari Hadramut sana Yaman untuk melaksanakan haji sampai ke Mekah dan Madinah, semua kegiatan ritual orang haji saya gendong, saya punya ibu, apakah saya bisa membalas kebaikan ibu saya? Kata sahabat Abdullah bin Umar, demi Allah, satu rasa sakit yang dirasakan ibumu di saat akan melahirkanmu tidak bisa dibalas dengan itu semuanya. Satu rasa sakit itu nggak bisa dibalas dengan itu semuanya. Makanya para suami kita ini kalau melihat kekurangannya istri, maka hadirkan itu kebaikan-kebaikan istri. Termasuk maaf, silakan nanti lihat di kitab-kitab fikih ya.
istri itu tidak wajib mencuci bajunya suami. Istri itu tidak wajib masakin suami. Istri itu tidak wajib untuk ngurus yang ada di rumah. Bahkan istri tidak wajib untuk mengurus anak-anaknya. Artinya kalau pulang dari tempat ini, para istri ini minta bayaran kalau nyapu, ya Pak Dasun nanti istrinya minta, saya minta setiap nyapu 5.000, bayar. Karena tidak wajib. Maka ibu-ibu nanti pulang nggak nyapu, nggak ngepel, nggak nyuci baju, nggak masak, nggak nyuci piring, itu nggak dosa. Karena tidak wajib. Karena tidak wajib. Tapi kalau suaminya nyuruh, jadi wajib semuanya itu. Bu, mau makan, masak, wajib masak. Bu, ini baju cuci, wajib nyuci. Bu, ini pel, wajib dipel. Ya ujung-ujungnya tetap jadi wajib. Artinya saya ceritakan itu Pak, biar kita ini tahu. Istri kita ini capeknya luar biasa. Saya kalau cerita ini langsung ingat istri gitu loh. Jadi bayangkan saya pribadi, saya hampir setiap malam nggak pernah dari rumah. Dan saya tahu anak saya yang 4 orang nih aktifnya seperti apa tuh saya tahu. Nanti sekali-kali bapak ibu masuk ke rumah saya yang belakang ya, di belakang itu kapal pecah, sampai kalau ngeliat rumah saya yang belakang malu dia jadi kapal pecah itu. Jadi istri beresin, walaupun ada banat yang di rumah, tapi kan sore pulang gitu. Jadi beresin semuanya. Jadi kalau kita, kata para ulama, mau marah sama istri, maka ingat kebaikan dengan istrimu, maka engkau tidak akan marah kepadanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi di saat rumah tangga itu ingin menuju pada hakikat rumah tangga yang sakinah wa warahmah, atau tadi disebut samawa, maka rumusnya ingat yang paling atas, tidak boleh tuntut menut. Tidak ada. Sekali menuntut, ingat itu bom waktu yang akan meledak. Sekali nuntut, Anda mengajari pasangan Anda untuk kurang ajar dengan Anda, untuk menuntut kekurangan Anda, sehingga saling menyempurnakan dalam rumah tangga. Pandang suamimu, pandang istrimu sebagai wanita, laki-laki biasa yang punya kekurangan. Dan kewajiban kita yang sudah berumah tangga, maka kita wajib menyempurnakan kekurangan pasangan kita. Baik, sebelum nanti ada tanya jawab, ini saya ada sedikit amalat, barangkali lupa. Akan dijadikan oleh Allah istri yang solehah. Yang keempat, kalau belum punya anak akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anaknya akan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Ya, itu dapat 5 kota. Baca 11 kali. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu 11 kali habis sholat 5 waktu. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pada istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara, istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, waja'alna, dan jadinya kami ini para suami ini, lil muttaqina imama, menjadi suami yang bertakwa, menjadi suami yang soleh, bukan soleha, suami soleha. Dibaca 11 kali habis sholat 5 waktu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun sesi tanya jawab, Al-Bagir kembalikan lagi kepada moderator atau MC. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, untuk kali ini dua penanya dari ibu-ibu dan dua penanya dari bapak-bapak. Kemudian kami persilakan. Silakan. Pak, kalau nggak ada senior kita Pak Siangga mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Angga, umur
tahun. Insyaallah nyusul afiat. Masa perkawinan sudah 60 tahun lebih. Masyaallah. Di sini akan merasakan titik-titik kelemahan dalam keluarga. Tapi yang saya rasakan dalam masa 60 tahun lebih di keluarga, ternyata kami mendapatkan ketenangan, mawaddah warahmah. Tapi sakinahnya mulai berkurang. Mengapa mulai berkurang? Karena pendengaran sudah tidak ada. Jadi saya biasa berkata lemah lembut, sekarang tidak. Pak, kemana? Jadi ketenangan yang hilang yang ada adalah keresahan. Itulah yang saya pernah katakan. Kalau masalah mawaddah warahmah, kami belum pernah berpisah selama 60 tahun. Baik kemanapun saya pergi bersama-sama, naik motor bersama, naik kapal bersama. Tapi sekarang sudah mulai ketenangan. Kalau saya naik motor, ibu tidak tenang, takut di jalan satu. Kalau masih juga kalau hujan, jangan kalau hujan nanti di sore ada dia. Nanti bapak nanti dipotong dari pasti saya bagaimana? Kemudian saya sudah sama-sama ini mana siapa saja yang mengenai Allah. Itu malah kematian bapak saya dulu teman bapak saya dulu di sini juga. Ini masalah keluarga itu yang saya rasakan memang mawaddah warahmah. Jadi sakinahnya, ketenangan sakit ini mulai berkurang. Karena penglihatan sudah mulai berlama, kadang-kadang kelihatan ibu yang dulu masih negara itu sekarang sudah mulai berikut. Saya mulai berikut lagi. Jadi sudah lebih kalau 90 tahun dan cukup. Karena umur 90 tahun, Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang umurnya lebih dari maka segala yang berbuatnya negatif itu tidak ada dosa. Sekarang menghadapi bulan Ramadan, saya sudah 90 tahun, jangan dipandang kuatnya, jangan dipandang sehatnya, tapi umur berapakah yang diperbolehkan kami tidak berpuasa. Dalam hadis itu, kalau dipandang kuat meskipun sampai mati, ya sampai sekarang saya sedangkan saya berani dari baik mati dalam berpuasa daripada mati tanpa puasa. Oleh karena itu saya tanyakan, bolehkah saya meninggalkan puasa tanpa dosa? Meninggalkan puasa tanpa dosa, itulah yang kita pandang. Yang dikumpulkan dulu nggak Pak Halan? Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Habib, saya ingin bertanya, kalau seandainya kita punya anak, ya apakah sebagai mertua atau sebagai orang tua itu boleh nggak menasehati atau biarkan saja gitu, tidak boleh campur dan bagaimana orang itu aja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini, kalau saya mengatakan kewajiban suami, apa boleh dan apa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan Pak ke saya yang mau bicara. Bagaimana cara menghadapi seorang suami yang memiliki prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin? Saya ngerti itu juga sama mungkin kalau dia tiba-tiba ada di mana terus mesti tanya istrinya maaf ya dan gitu senang. Dan bagaimana menghadapi suami seperti itu? Dia berprinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, bagaimana menyikapi sakinah yang sudah mulai berkurang, ketenangan. Yang pertama, dalam berumah tangga itu harus kata kuncinya saling memahami. Nanti ada Pak Bu masanya cinta ini sudah mulai pudar. Nanti ada tema-tema khusus itu ya. Bagaimana menyikapi cinta yang sudah mulai pudar. Kalau tadi itu yang mungkin masalah kesehatan ya. Ini nanti di saat usia pernikahan sudah mulai 20 tahun 30 tahun. Ada istri yang sudah bersabar dengan kekurangannya suami. Ada istri yang ada suami yang bersabar dengan kekurangannya istri. Ada istri yang sudah bersabar dengan bahasa minta maaf lebih baik daripada minta izin. Bersabar banget. Atau ada suami yang sabar banget dengan cerewetnya istri yang overdosis, yang katanya kalau kereta lewat itu sampai selesai cerewetnya masih aja. Sabar suami seperti itu. Nah maka di saat itu muncul Mbak Bu, harus ada di hati kita saling memahami. Kembali lagi ke poin yang pertama, suamimu itu bukan malaikat, istrimu itu bukan bidadari. Sehingga kita harus saling memahami, pasti ada kekurangan, pasti ada titik jemu. Di saat itu muncul, perbaiki komunikasi. Ini pesan dari Al-Fakir saya pribadi, karena Al-Fakir saya juga sedikit banyak sudah menikah juga 10 tahun. Untuk memperbaiki komunikasi harus punya namanya quality time. Apa itu bahasa ruwetnya? Itu punya waktu khusus. Kalau Fakir saya sama istri setiap Senin saya wajibkan, sampai saya punya istri bilang kayak gini, Bi, jangan setiap Senin juga, sering-sering nanti bosen. Saya jawab enggak, malah dengan kita setiap Senin keluar itu bagi saya itu penenang bagi hati saya. Karena yang namanya istri itu Pak enggak pengen nyusahin suaminya, tapi kita suami yang tahu diri. Setiap hari ditinggal malam-malam nggak pernah ada di rumah, ya ada quality time-nya. Walaupun nanti di rumah juga kita buat, cuma ini yang khusus. Saya yakin Mbak Bu beda. Kalau istri itu keluar kayak merdeka, alhamdulillah. Tidak ngelihat panci, tidak ngelihat sapu, tidak ngelihat anak mewek. Saya yakin senang Mbak Bu. Buktinya saya punya istri. Tadinya nggak mau, akhirnya karena saya paksa, akhirnya langganan sudah. Kurang lebih 4 tahun saya usahakan harus. Kenapa? Karena saya sebagai seorang suami ngelihat postur tubuh istri, raut wajah istri, kemudian istri kalau dibawa keluar senang dan ceritanya lebih leluasa. Lebih kalau di rumah kadang pemandangan, kadang keadaan, kadang anak nggak bakal bisa leluasa. Tapi kalau kita buat seminggu sekali, Anda harus seminggu sekali, contoh sebulan sekali, buat quality time yang seperti itu, saya yakin itu namanya sakinah akan muncul. Karena yang namanya cinta itu Pak Bu, kalau tidak betul-betul karena Allah itu pasti nanti akan pudar. Tapi kalau sudah cintanya karena Allah, insya Allah nanti dengan dijalin komunikasi yang baik, punya waktu khusus, biarkan kedua belah pihak lega. Kalau saya Pak Bu sama saya punya istri, saya tanya, Mah, coba apa kekurangan Abi? Saya cerita sama saya punya istri saya, wow, cerita semua. Yang kedua, saya apa bahasanya itu? Menyampaikan pendapat saya. Gini. Yang ketiga, kita fokus cari solusi. Begitu juga sebaliknya, istri saya nanya,
Bi kekurangan uang Pak. Saya jelaskan. Setelah itu istri saya klarifikasi, menjelaskan. Yang ketiga, fokus cari solusi. Dua-duanya plong sudah menyampaikan, juga tempatnya enak. Pulang ke rumah, akhirnya karena komunikasi sudah dibangun, pulang ke rumah sakinah itu akan muncul lagi. Bahkan mawaddah warahmah akan makin besar lagi. Maka perbaiki komunikasi, punya quality time, tempat yang khusus. Dan ingat Pak Bu ya, ndak harus mahal-mahal. Ndak harus mahal-mahal. Saya tahu Bandung ini memang biaya hidupnya agak lumayan ya. Kalau di Kuningan mungkin agak sedikit lebih murah. Cuma ini tips, boleh dipakai boleh tidak. Ini saya sering nyampaikan, apalagi pas kita budgetnya pas-pasan ya. Sebelum berangkat, kalau Al-Fakir saya di Kuningan tuh suka cari yang kafe-kafe yang kopi-kopi asli itu tuh ya. Kita ke atas ke Palutungan di Gunung Cermai itu kan, di bawahnya tuh banyak tuh macam-macamnya. Kalau ibu bapak kita uangnya sedang nipis, para suami di puasa malah haram hukumnya, berdosa kalau ada orang sakit memaksakan diri untuk puasa, nggak boleh. Jadi tidak ada kaitannya dengan usia. Jadi kalau ada orang contoh sakit usia 30, anggap saya pakai umur, dia sakit, dia nggak boleh puasa, haram hukumnya. Tapi kalau sudah tua masih merasa mampu puasa, seandainya di pertengahan nanti ternyata pusing, migrain, kemudian perut sakit, nggak usah ragu, batalkan. Tetap dapat pahala puasa. Sampai dalam kitab fikih itu dijelaskan hukumnya orang yang apa itu namanya? Orang tua yang pikun. Tahu pikun? Lupa? Itu dalam fikih dibahas, tetap dia dianjurkan untuk puasa. Wajib puasa. Ustadz bagaimana puasa? Sahur sudah niat, habis sholat subuh tiba-tiba buat kopi minum, saya punya kakek di depan, bahkan sama nenek saya lagi ngewedang bareng-bareng, nggak apa-apa loh, padahal kan pikun ya. Ilatnya, alasannya para ulama fikih mengatakan seperti itu, seandainya kita punya kakek nenek atau orang tua kita itu meninggal, dia meninggal dalam keadaan puasa karena sudah niat. Jadi tetap walaupun dia pikun, tetap dia niat, tetap dia sahur seperti biasa. Seandainya nanti subuh sudah buat teh, buat kopi, nggak apa-apa, tetap dapat pahala niat puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apakah boleh orang tua menasihati anaknya yang sudah menikah? Kalau diminta, Anda baru mengingatkan. Biarkan anakmu dengan rumah tangganya untuk menyelesaikan permasalahannya, jangan ikut-ikutan. Saya dapat ilmu ini dari istri yang bersambung dari mertua saya. Istri saya itu sering ngomong seperti ini, dan saya sering sampaikan kalau saya ngisi acara walimatul arus pernikahan, saya sering sampaikan, kamu kalau punya masalah sama suami, jangan sampai masalahmu sampai keluar dari pintu kamar. Makanya saya punya istri ini kalau punya masalah nggak pernah sampai ke telinganya orang tuanya, nggak pernah. Kenapa? Karena prinsip dari mertua, dari orang tua itu seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua yang bijak, jangan ikut-ikutan. Kalau diminta nasihati, tapi jangan berat sebelah. Anak kita yang salah, katakan salah, ingatkan dengan baik. Kalau seandainya ternyata mantu kita yang salah, anak kita yang benar, jangan ajari anak kita untuk membenci pasangannya. Karena orang tua yang baik di saat mengingatkan, fokus mencari solusi. Jangan berputar-putar dengan masalah. Tidak ada masalah yang besar, Pak Bu. Saya katakan sekali lagi, tidak ada masalah yang besar kalau kita fokus cari solusi. Masalah kecil jadi besar kalau orang itu menghadapi masalah saling salah menyalahkan. Kamu yang salah, saya yang benar, saya yang benar, kamu yang salah. Tidak bakal selesai masalah. Kalau kita diminta, baru. Kecuali memang rumah tangganya sudah kacau, maka silakan Anda sebagai orang tuanya mengingatkannya, tapi ingat sebagai penengah, bukan sebagai hakim, bukan sebagai orang yang menjatuhkan sanksi. Walaupun anak kita salah, katakan salah, tapi nasihati dengan baik. Kalau seandainya kita punya mantu yang salah, ingatkan sama kita punya anak, istri kamu, suami kamu itu manusia biasa, dia punya kekurangan. Tapi kamu yang sebagai suaminya, kamu yang sebagai istrinya untuk menyempurnakannya. Jangan sekali-kali menjadi hakim dalam rumah tangga anak kita. Biarkan anak kita berproses dalam rumah tangga. Ingat dulu kita waktu nikah, Pak Bu, masalahnya mungkin lebih banyak. Biarkan dia berproses.
cuma kita menjadi orang yang betul-betul melihat dengan baik. Kalau diminta ingatkan dengan baik, atau seandainya sudah terlalu kacau baru kita masuk, tapi tetap jangan menjadi hakim yang menghakimi daripada anak atau mantu kita, tapi menjadi orang yang bijak di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau istri bantu kerja suami? Hukum istri kerja, satu, kalau dapat izin dari suami boleh. Kalau suami nggak ngasih izin, jangan coba-coba maksa. Anda keluar rumah tanpa izin dari suami, kata Nabi, dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Kalau meninggal di luar, dipastikan su'ul khotimah dan masuk nerakanya Allah langsung, nggak pakai dihisap lagi. Sehingga kalau suami ngasih izin, boleh. Yang kedua, tempat kerja Anda terhormat, tidak bercampur laki dengan perempuan. Kalau bercampur pun terpisah tempatnya. Yang ketiga, Anda melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, itu dengan mudah. Sholat di sana tidak diatur-atur waktunya, nutup aurat di sana dengan bebas. Yang keempat, di tempat kerja Anda tidak ada maksiat. Maka kalau 4 poin ini terkumpul, maka seorang istri kerja tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bagaimana menghadapi seorang suami yang punya prinsip minta maaf daripada minta izin. Yang pertama, Al-Fakir, saya pribadi kalau ditanya rumah tangga, selalu Al-Fakir sampaikan koreksi diri Anda dulu. Kenapa suami kok lebih mementingkan untuk minta maaf daripada minta izin? Kayaknya Anda serigala beneran ini. Jadi tahu, saya kalau minta izin gak bakal dikasih. Saya mau main futsal, mau main pingpong, mau main bulu tangkis, mau keluar nongkrong sama temen, gak bakal dikasih. Daripada saya nanti gak dikasih, lebih baik saya minta maaf. Koreksi dulu diri kita. Nah ini mulai nih suami, oh ya bener nih, bener. Jadi Al-Fakir, saya kalau ditanya masalah rumah tangga tuh selalu Al-Fakir sampaikan, mau istri yang ngadu suaminya, suami yang ngadu istrinya, koreksi dulu diri Anda. Kenapa istri saya seperti itu? Kenapa suami saya seperti itu? Mungkin saya sebagai seorang suami kurang bisa didik saya punya istri dengan baik. Mungkin saya sebagai seorang istri, saya tidak bisa menjadi istri yang taat sama suami, yang peka dengan keadaan suami. Ini harus dicermati betul-betul. Ini mungkin biasa, karena slogan ini slogan yang biasa berseliweran di media sosial ini, ya. Tapi saya perlu ingatkan, koreksi diri Anda wahai istri. Kenapa kok suami sampai berani dia keluar rumah nggak ngasih info sama istrinya, dia lebih baik minta maaf daripada minta izin? Mungkin ya, kalau minta izin sudah tahu jawabannya, nggak bakal dikasih Ustadz. Nah biarin, saya hidup 50 tahun lagi kayak eta-eta kene, sudah gitu aja. Sehingga lebih berikan leluasa para suami, tapi Anda punya batasan. Daripada Anda mengekang suami, lebih baik Anda izinkan tapi beri waktu. Dek, saya mau main futsal sama teman-teman. Oh ya bang, silakan bang. Pulang jam berapa? Oh ya dek, saya mainnya nih 2 jam. Main ini jam 8, nanti ini habis isya. Nanti kira-kira jam 10. Oh ya bang, enggak apa-apa, hati-hati bang ya. Saya tunggu di rumah. Itu suami kelepek-kelepek babu. Apalagi di saat Anda pulang, ternyata istri lagi nunggu di tempat makan. Lo belum tidur, mau nemenin abang makan. Lo kamu belum makan? Saya belum makan. Tidak ada terasa nikmat makan tanpa dibarengi dengan suami, kan itu. Itu saya yakin besok suami diajak main futsal. Enggak, saya lebih baik sama istri, enggak mau sama kamu. Ini saya dapat ilmu kemarin, bulan kemarin. Al-Fakir saya ke Masjid Istiqlal di Jakarta, menghadiri acara Buya Yahya dengan siapa itu, motivator itu. Pokoknya temanya 7 rahasia cinta. 7 rahasia cinta. Di antaranya, kalau ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, pahami pasanganmu dalam mencintaimu. Jangan memaksakan pasanganmu untuk mengerti bagaimana kamu mencintainya. Nanti direnungkan di rumah. Ya, pahami pasanganmu dalam mencintaimu. Jangan paksakan pasanganmu untuk mengerti
mencintai dirimu. Artinya apa singkatnya? Kita punya suami, ini contoh. Suami kita ini mungkin gak romantis, gak bisa dia pakai kata-kata. Contoh, Dek, kok pagi ini kok sinar matahari kok kayak kurang bersinar ya? Loh, kenapa bang? Karena sinarnya tertutupi dengan senyummu, Dek. Itu receh, tapi sih banget. Kan lagi ramai itu di media sosial. Akhirnya istrinya loncat pagar gitu. Kan lagi ada tuh di media sosial, lagi ramai itu. Ada istri buat nasi goreng buat suaminya, lagi duduk. Si suami lagi duduk, tiba-tiba dibuatkan nasi goreng. Terima kasih sayang ya. Hah, bang apa bang? Saya. Wah, dia udah kayak orang gila. Wah, loncat sana loncat sini. Tapi insya Allah tetap jadi orang sehat, nggak jadi orang gila, enggak, ya. Jadi biasakan kita ini memahami. Ini saya dapat ceritanya dari Buya Yahya juga. Jadi saya banyak cerita ini karena waktu itu di Al-Bajab banyak beliau menceritakan. Jadi ada seorang istri datang ke beliau, ngadukan suaminya nggak romantis. Buya, saya punya istri Buya, saya punya suami Buya, nggak ada romantisnya, nggak ada pantun, nggak ada apa kata-kata hari ini. Atau kata bulan ini ndak ada, tahun ini ndak ada. Bagaimana Buya? Oh gitu ya. Ibu nanti suaminya coba diajak ya, nanti ke sini. Oh ya. Akhirnya datang nih sama suaminya. Kemudian si istri disuruh masuk, ngobrol Buya sama suaminya, diajarin semuanya sampai ditulis. Bulan depan datang lagi istrinya. Kenapa lagi, Bu? Buya, kenapa? Saya kok jadi jijik ya, suami saya buat pantun ya. Salah lagi. Suami nggak bisa romantis, suruh dibuat pantun, dihajar sama Buya. Kok saya jadi jijik ya Buya yang ini pantun. Suami perasaan nikah nggak buat pantun. Kok saya jadi jijik ya, jadi geli gitu maksudnya. Jadi jangan paksakan pasanganmu untuk mengerti bagaimana kamu memberikan cinta kepada, tapi kita yang memaklumi. Oh, suami saya ini nggak bisa pantun-pantun, tapi suami saya cintanya romantis sama saya, dibuat aturan. Kamu kalau masak jam segini, kalau keluar rumah kayak gini, itu romantis. Atau istri, contoh, kita punya istri mungkin tidak bisa secantik bidadari yang kecangkol di bawah jembatan mana gitu. Mungkin istri kita tidak bisa secantik itu. Tapi istri kita harus melihat dia cintanya sama kita, romantis sama kita diatur. Saya punya istri, Pak Bu, itu mungkin termasuk istri yang galaknya luar biasa. Tapi galaknya karena cinta. Saya punya istri, kalau saya ulang tahun, itu nggak ada romantis yang buat ulang tahun ini, nggak ada. Tapi Al-Fakir, saya setiap istri saya ulang tahun, saya buat acara, saya kerjain istri saya kasih apa. Tapi saya paham, istri saya itu cintanya romantis bukan itu, ngatur. Saya kalau pulang ke rumah, paling cepat jam 10 saya pulang ke rumah nih malam. Itu setiap pulang jam 11, karena biasanya saya nggak langsung tidur, Pak. Saya biasanya buka media sosial, tanya jawab dulu sama teman-teman di media sosial. Itu jam 11, saya belum tidur, istri saya datang, bangun aja. Bi, tidur sudah jam 11. Oh iya, Ma. Setengah 12, datang lagi, saya belum tidur. Bi, tidur. Oh iya, Ma. Kenapa? Karena istri saya tahu saya ini punya darah tinggi, sehingga tidur jangan di atas jam 12. Dan langsung nyiapin obat. Ini obatnya Bi ini ya. Cintanya seperti itu. Jadi jangan paksakan pasangan kita untuk memahami cinta kita, tapi kita yang memahami bagaimana pasangan kita memberikan cintanya kepada kita. Itulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja. Sudah? Atau ada lagi? Minta doanya. Ayo, baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Dan ini sebelum ditutup dengan doa ya. Nanti kalau doa, saya punya mertua, nanti biar mertua saya yang doa. Mungkin doa mukodimah dari Al-Fakir, nanti penutupnya dari saya punya mertua, dari Habib Ahmad Al-Jufri. Nah, sedikit info dari Al-Fakir, dan mohon doanya kalau tidak ada udur di haturana sadayana Bapak Ibu untuk hadir di acara Majlis Al-Wasilah Majlis Al-Fakir di Windu Haji Kuningan, insya Allah tanggal hijriahnya 13 Sya'ban atau masehinya tanggal 1 Februari, hari Ahad jam 7 pagi. Insya Allah nanti di Kuningan di tempat Al-Fakir akan diadakan peringatan Isra dan Mi'raj
Nabi Muhammad SAW, dan milad Majelis Al-Wasilah yang ke-6 yang insya Allah akan diadakan tanggal 1 Februari hari Ahad jam 7 pagi atau hijrahnya 13 Sya'ban. Insya Allah yang akan berceramah, yang akan mengisi acaranya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga nanti ada yang ngisi acaranya selanjutnya ada guru kita Buya Yahya. Jadi nanti ada guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan nanti juga insya Allah nanti ada guru kita Buya Yahya. Maka Al-Fakir sangat berharap dari jamaah Masjid Al-Amanah nanti bisa hadir buat rombongan ya. Dan nanti khusus nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya nanti kalau sampai di sana nanti akan disambut khusus insya Allah. Nanti ada tempat di atas seperti biasanya, nanti bisa majelis-majelis sana tapi seaya-aya seadanya ya. Nah, nanti ada saya punya mertua nanti yang akan mandu nanti di sana insya Allah ya. Jadi nanti kalau datang nanti insya Allah ada tempat khusus nanti di depan insya Allah ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan adanya tema pada siang kali ini hakikat rumah tangga sakinah wa warahmah, semoga kita semua diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Suami kita dijadikan oleh Allah suami yang soleh, istri kita dijadikan oleh Allah istri yang solehah, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kita, yang selalu mendoakan kita baik di masa hidup kita atau setelah meninggalkan kita. Dan semoga permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita tidak mengurangi cinta kita dengan pasangan kita, kekurangan pasangan kita tidak mengurangi cinta kita, tapi kita saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Karena hakikat rumah tangga sakinah wa warahmah adalah saling mengisi kekurangan, bukan saling mengoreksi kekurangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan cinta kita dengan pasangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengistiqomahkan kita untuk belajar ilmu agama, diberikan pemahaman yang benar, dimudahkan untuk memahami ilmu yang kita dapat, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan dimudahkan untuk menyebarkannya. Dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Di dunia kita saling mencintai karena Allah, di akhirat berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Rasulnya. Dan kalau ada di antara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya utang, diberikan kemudahan untuk membayar hutangnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal penuh dengan berkah, dijauhkan daripada rezeki yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati yang bersih, dijauhkan daripada penyakit hati, dijauhkan daripada sombong, dijauhkan daripada ria, dijauhkan daripada hasud, dijauhkan daripada ujub. Dan semoga dunia yang hari ini kita miliki, Allah jadikan kita semuanya dunia sebagai jembatan menuju surga. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia kami sebagai jembatan menuju neraka-Mu ya Allah. Dunia yang kami miliki adalah dunia yang kami sedekahkan. Harta yang akan menjadi milik kami, yang akan menjadi perantara kami masuk surga adalah harta yang kami gunakan dalam kebaikan. Maka mudahkan kami ya Allah untuk menggunakan harta kami sebagai investasi akhirat kami ya Allah. Kami yang datang di tempat ini, kami punya hajat, kami punya keinginan banyak sekali ya Allah, dan Engkau Maha tahu apa yang ada di hati kami ya Allah. Tapi ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan lidah dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia ya Allah. Tutuplah usia kami ya Allah dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman. Dan mudahkan lidah, hati dan mulut ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup.